Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Solo dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kita dakwah Solo bersama saya Agus Al-Mugoyir ya. Dan ini Ustadz Ali Mustafa, Masya Allah. Kita berjumpa lagi dengan beliau ya, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat, Alhamdulillah. Sudah ngopi ya, Ngopi. Masya Allah. Kurang Ngopi satu, lagi ya? gorengannya yang kurang. Gorengannya. Bismillah. Nah, iya seperti biasa kita dakwah Solo mau membahas sesuatu yang sedang viral. Nah, ada berita yang menarik, Ustaz. Nah, ini tak bacakan ya. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Ottoman atau disebut dengan Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Menurut dia, Imperium Ottoman adalah sistem pemerintahan yang bersih dan adil sehingga dapat memakmurkan rakyatnya. Hal ini ia sampaikan dalam pidato pembukaan Tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Desember lalu. Nah, Prabowo juga mengutip perkataan terkenal dari pendirinya, yaitu Usman Ghazi. Nah, beliau mengatakan gini, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Nah, ini gimana menurut antum ya, melihat mendengar Terkait pernyataan beliau ya terkait Ottoman dan lain sebagainya itu? Ya seperti itu gambaran yang benar tentang Ottoman. Sebenarnya maksudnya itu kan kalau dari sisi fikih Islam itu kan khilafah. Khilafah. Nah, sebagaimana di Turki waktu itu kan setelah kepemimpinan Nabi, ya, waktu itu pertama di Madinah, negara perdana yang menerapkan hukum-hukum Allah, gitu kan. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW memimpin di Madinah, itu kan beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Maka tidak ada kepemimpinan Nabi lagi. Nah, sebutkan dalam sebuah hadis adalah nanti kemudian dilanjutkan para khalifah. Nah, itu kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Lalu kemudian kekhalifahan Umayyah, dilanjutkan ke Khalifahan Abbasiyah, lalu yang terakhir itu Utsmaniyah sebagaimana yang disinggung oleh Presiden Prabowo. Ya jadi ini kalau dirunut berarti ini ya, sanatnya sampai Nabi. Iya, warisan Nabi. Warisan Nabi gitu. Jadi memang kalau kita jujur terhadap sejarah, itu negara yang menerapkan sistem khilafah itu akan memberikan kemaslahatan yang luas kepada masyarakat. Bukan hanya kaum muslimin, tapi juga non muslim. Bahkan juga diakui sendiri oleh orang-orang barat yang kafir sekalipun, gitu kan. Bagaimana keberhasilan negara khilafah itu mengayomi masyarakat dalam kemajemukan, memberikan kesejahteraan yang luar biasa, keadilan yang nomor wahid. Ya memang sesuai fakta apa yang disampaikan oleh Prabowo. Jadi menurut Ustadz ini khilafah itu sebagai sebuah negara seperti itu, atau seperti apa sih khilafah itu dari mungkin definisinya? Jadi para ulama itu mendefinisikan tentang khilafah itu secara redaksi agak berbeda-beda. Cuman secara substansi itu sama. Jadi secara garis besar bahwa khilafah itu adalah sebuah sistem negara yang kemudian menerapkan Islam secara kafah dan juga mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Itu sederhana bahasa. Jadi secara bahasa, secara sejarah itu memang ada kegemilangan seperti itu yang telah ditorehkan oleh dijuluki oleh orang-orang pada itu the golden age. Sempat ketika kemudian khilafah itu tegak
memimpin dunia, saat kemudian di negeri Muslim itu mengalami Golden Age, di Barat itu Dark Dark Age. Age, zaman Oh, itu. kegelapan. Nah, kita sebagai seorang Muslim nih, Mm-mm. kita melihat ya tadi Mm-mm. bukti kegemilangan khilafah itu betul luar biasa. Mm-mm. Nah, bagaimana seharusnya kita? Apakah kita hanya sekedar, wah, khilafah itu luar biasa, atau bagaimana Romantisme gitu? sejarah gitu ya. Romantisme sejarah. Wah, Nah, pokoknya luar biasa, begini dan begitu. mm-mm. Gajinya guru begini, Mm-mm. begini, gitu. Ya. Jadi yang pertama terkait kemudian sejarah yang begitu gemilang, meskipun juga tidak dipungkiri ada beberapa nokta hitam dalam Iya, iya. perjalanannya khilafah itu, Dinamika, ya. dinamika. Dinamika Tapi itu peradaban. kata ulama, ibaratnya itu ya, Iya. ibaratnya Mm-mm. dari kalau kita dilihat dari sisi kegemilangannya Iya, iya, iya. dibandingkan nokta hitamnya itu, perbandingannya seperti air laut dengan air comberan. Bayangkan kalau air comberan itu dimasukkan ke laut, kira-kira air laut itu akan menjadi comberan atau air comberan yang kemudian tidak Larut, kelihatan, tidak larut. kelihatan. Oh, gitu ya. Nah, Jadi apa ya? Kegemilangan atau apa ya? Maslahat yang diberikan oleh khilafah itu lebih besar ya. betul sekali. Meskipun nuktah tadi berarti ada ya kemelencengan, Ya, kesalahan manusia kesalahan dalam manusia ya. penerapan, bukan kesalahan syariatnya. Nah, berarti Nah, ini kan kecil ya, sehingga wah dia bisa dikatakan tidak nampak seperti itu. Tapi ini memang oleh beberapa kalangan itu kan gara-gara yang toh nokta hitam tadi yang sedikit itu tadi kemudian diserang, kemudian bukan ingin mendelete lah gitu, mendelete. Wah, ini tidak sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana tanggapannya? Ya betul, memang Barat itu sebagaimana kemudian rekomendasi dari Rand Corporation, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat, itu di antara bentuk Ghazul Fikri, ya, perang pemikiran. Kan sejatinya secara garis besar perang itu kan dibagi dua ya. Ya. Ada perang fisik, ada perang pemikiran. Nah, kalau perang fisik itu fadilahnya kita bisa melihat musuhnya secara langsung nih. Ya kan? Musuhnya gue Kita insya Allah kita itu jadi bisa lebih siaga dan tahu bagaimana harus kayak di Indonesia melawan. Tapi yang kedua itu adalah perang pemikiran. Ini yang permainan halus, perang halus itu yang acap kali membuat kaum muslimin itu tidak paham terhadap konstelasi politik yang terjadi. Nah, Amerika Serikat itu sebagai kampion kapitalisme itu menerapkan dua strategi. Yang pertama hard power, sebagaimana kemudian menyerang negeri-negeri Muslim di antara di Timur Tengah. Kemudian soft power atau secara halus, kekuatan halus, perang halus itu dengan perang pemikiran. Nah, itu di antara rekomendasi Rand Corporation tadi adalah bagaimana memberikan opini-opini negatif, stigma buruk terhadap syariat dan khilafah agar supaya dijauhi oleh umat. Dan Amerika itu dalam perangnya bisa kemudian sebagai dia itu pemeran utama atau terkadang dia itu hanya sebagai aktor intelektual di belakang menggunakan agen-agennya di berbagai negeri Muslim itu untuk apa? Menyerang syariat Islam dan khilafah. Nah, makanya tidak heran apabila tidak sedikit opini-opini negatif yang menyerang terhadap syariat dan khilafah itu. Yang itu sayangnya cukup banyak ini sekarang itu menjadi mafahim kaum muslimin. Padahal sehingga mereka takut. Padahal itu kan sistem khilafah tadi itu kan warisan Rasulullah diteruskan tadi Abbasiyah, Muawiyah Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Itu kan panjang kan? Betul. 14 abad kalau tidak salah itu kan. Nah, itu bisa seperti itu gitu loh. Bahkan umat Islam sendiri itu nggak tahu kalau khilafah itu sistem pemerintahan Islam ini gimana ini gitu loh. Ya karena itu tadi dari perang pemikiran itu khususnya di negeri ini sudah semenjak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang
itu terus disekoki dengan sekulerisme. Sekulerisme. Apa itu? Sekulerisme itu adalah fasludin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Maka ketika kemudian kita itu ibadah ke masjid saja, baca Quran, zikir, sholawat, itu tidak dipermasalahkan oleh Iya. Tapi ketika kita sudah mulai menginginkan politik Islam, ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam itu tadi, maka ini yang kemudian diusahakan untuk dicegah sama Barat. Nah, seperti itu. Jadi berbagai macam serangan pemikiran itu mengakibatkan sebagian kaum muslimin itu tidak memahami sejatinya Islam itu bukan sebatas agama yang mengatur ibadah, ritual dan spiritual. Iya. Jadi makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala itu menjelaskan ada 3 yang diatur oleh syariat. Apa aja? Pertama, mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Seperti sholat, zakat, puasa, zikir, sholawat. Ya. Kemudian ada juga yang kedua itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada pakaian yang sesuai syariat seperti apa, makanan minuman yang halal yang haram seperti apa, kemudian akhlak, ada aturannya semuanya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Ada manusia yang lain, sistem ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, militer dan lain sebagainya, itu kafah. Atau bahasa Jawanya kabeh. Ada. Nah, ini makanya juga penting bagi kita untuk menjelaskan ke tengah-tengah umat bahwa Al-Quran, As-Sunnah itu bukan hanya mengatur aktivitas ibadah makhluk, tapi juga terkait kemudian tadi muamalah tadi, dan itu juga wajib diterapkan. Nah, gitu. Makanya para ulama itu menyebutkan khilafah itu sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Bahkan Syekh Ali bin Hajj itu salah satu pendiri dari Partai FIS di Aljazair mengatakan kewajiban terbesar umat saat ini, era modern ini, adalah menegakkan khilafah. Karena ketiadaan khilafah itu mengakibatkan banyak hukum-hukum Allah itu tidak bisa diterapkan. Contohnya apa itu? Misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Semua apal itu. Bisa. Rawan alhamdulillah. Cuman ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hampir sama redaksinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas. Nah, cuman memang bedanya antara puasa dengan qisas tadi, kalau puasa itu bisa diamalkan pribadi, tapi qisas itu harus dengan negara. Itu harus dengan negara. Ya, tidak boleh misalnya pribadi. Saya itu ada misalnya orang nih, yang ini. Misalnya Mas Agus nih, misalnya ya. Ini terkait sanksi ya, tidak hanya qisas ya. Kan ada itu nanti yang terkait sanksi ubat itu kan zina, yang bujang dicambuk. Kalau yang sudah menikah dirajam. Misalnya Mas Agus punya pacar nih, ini misalnya. Jangan saya lah, yang lain si Anu. Iya, si Anu. Gitu kan. Nah, itu tawa nih. Si Anu ketahuan berzina. Wah, karena sebenarnya Mas Agus itu Mas Agus lagi. Seneng ya kan ya si Anu. Seneng. Akhirnya kemudian dia memberi sanksi sendiri. Mengambil cambuk sendiri. Bandem ya. Atau kalau sudah menikah mungkin dibunuh sendiri. Gitu kan. Tidak boleh itu. Kan ya, menjalankan syariat. Tidak boleh, para ulama menjelaskan itu harus dengan negara. Dengan negara. Kalau misalnya Muhammadiyah itu gimana? Itu kan ormas. Ormas. Bukan negara. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus negara. Dan masih banyak lagi loh. Hukum-hukum Islam itu yang memang harus dilakukan. Nah, ini nanti insyaallah lain waktu bisa kita kupas. Iya. Jadi banyak syariat yang tadi saya tangkap itu berarti yang khususnya yang hubungan dengan
manusia yang lain itu Mm, banyak yang kemudian tidak bisa mm, dilaksanakan dengan mm. adanya negara tadi ya. Betul. Sehingga negara itu menjadi sebuah kewajiban seperti itu. Coba para ulama menyebutkan menegakkan khilafah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, Tetapi juga dijelaskan jika fardu kifayah itu khilafah itu belum ada yang menegakkan maka menjadi fardu ain karena kita hmm, kewajiban semuanya. ya, karena belum tuntas gitu ya. Nah, Jadi kewajibannya masih nah, di pundak kaum muslimin semua. betul. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya berarti ya khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam Betul. dan kita sebagai seorang muslim itu ya Tidak perlu jangan takut hanya romantisme sejarah. sejarah saja, Tapi tidak perlu perlu tahu, tidak perlu takut, dan tadi harus memperjuangkan seperti itu ya, diamalkan. diamalkan. Hmm, Nah, karena itu dari perintah ya, perintah Allah betul. Subhanahu Wa Taala. Nah itu, ya ini menarik ya, karena sudah agak krimis juga, sudah ini, ya mungkin waktunya juga sudah habis ya. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan ya bahasan-bahasan yang menarik lagi Menarik ya, lagi insya Allah. menarik lagi. Yang ya kita ulik-ulik lah nanti atau kemudian para pendengar ini mau usul apa ya, kita membahas apa, Usul silahkan tema apa silahkan komen di komen di komen di bawah ini. Insya Allah ya jika Allah menghendaki ya kita Allah. diberikan kesempatan insya Allah akan kita bahas gitu ya. Baik, terima kasih para pendengar dakwah Solo dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Jika konten ini, podcast ini bermanfaat, silahkan disebarkan pada siapa saja. Nah, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Saya Agus Setiawan beserta Ustaz Ali Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu dulu? Bismillah. Enaknya